Qala Ibnu Athaillah, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Janganlah engkau ragu, janganlah engkau menjadi ragu jika apa yang dia janjikan belum diberikan. Saya sering menyampaikan bahwa Nabi bersabda, kullu da'watin mustajabah. Semua doa pasti dijawab. Tapi kapan diberikan? Itu janji Allah, suka-suka Allah. Jangan pernah memperlakukan Allah seperti budak. Apalagi memperlakukan Allah seperti anak buah. Minta sekarang, jadi sekarang juga. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun, bahasa Arabnya dapat diartikan tuan, pemilik. Kita justru dimilikinya, bukan kita yang memiliki Allah. Jangan kebalik-balik. Jangan pernah ngomong, aku udah minta nggak dikasih. Emang kamu siapa? Ya, saya udah bertahun-tahun minta nggak dikasih-kasih. Lalu ya iya, terus kamu siapa? Bisa maksa-maksa Allah. Emang Allah bapaknya? Emang Allah anaknya? Emang Allah anak buahnya? Kan bukan. Kita nggak berbuat apa-apa untuk Allah, terus minta-minta sesuatu. Malu. Pilih. Tidak minta dikasih, minta dikasih tapi waktunya suka-suka dia. Pilih mana, Pak? Enggak minta. Nah, apa yang harus dilakukan? Tunaikan tuntutannya. Apa yang dituntut dari kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai kamu benar-benar yakin. Ya, ada tuh di belakang kan. Kalau terjemahan biasanya yakin diartikan al-maut. Kalau saya enggak, ya. Maut udah pasti. Kalau al-maut, kenapa enggak ditulis saja di situ wa'bud rabbaka hattal maut? Maka terjemahan kita lain. Al-yakin, yakin. Yakin itu al-i'tiqad al-jazim. Keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud dapat diartikan wa'rif. Kenalilah Allah sampai kamu yakin. Dan yakin itu banyak tingkatannya. Kita sudah tahu ilmul yakin, ainul yakin, hakul. Nah, yang dimaksud di situ di atas hakul yakin itu namanya yakin. Enggak ada lagi tambah-tambahan ilmul yakin, ainul. Enggak ada tambahan itu lagi. Hakul di atas itu semua itu namanya al-yakin, alif lam. Keyakinan yang sempurna. Al-yakin bahasa Arabnya dapat kita artikan kamu percaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Bisa enggak? Jadi kalau versi saya, Pak, kan yakin biasanya kita artinya 3 ya. Ilmul yakin, ainul yakin. Ilmu itu teori. Karena yang menyampaikan orang terpercaya, maka kita percaya. Kalau ainul yakin, kita melihat sendiri buktinya, tapi belum merasakan. Kalau hakul yakin, kita merasakan. Kalau al yakin, rasa tidak rasa, kita yakin. Tanpa syarat. Bisa nggak? Kayaknya susah ya. Kalau nggak rezekinya lancar nggak baca waqiah ya. Jadi kalau seandainya rezeki nggak nambah karena duha, nggak mau duha lagi. Bener? Kayaknya begitu sih ya. Kenapa semuanya harus bersyarat sama Allah? Allah memberi kita tanpa syarat. Saya mau tanya, kita nyembah Allah untuk Allah atau untuk kita? Di surat Luqman, bersyukur kepada Allah, itu bukan untuk Allah. Li nafsi, siapa yang bersyukur kepada Allah kembali ke dirinya sendiri. Jadi Allah nggak butuh kok syukur kita. Jangan GR amat. Ya. La yusakkikannaka fil wa'di 'adamu wuqu'il mau'ud. Janganlah engkau menjadi syak mengenai suatu janji bahwa doa pasti dijawab.
Tapi waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Wa in ta'ayyana zamanuh, meskipun zamannya sudah jelas. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik. Supaya syak kamu itu tidak memadamkan cahaya mata hatimu. Wa ikhmadan li nuri sariratik, dan dapat memadamkan cahaya dalam sirmu. Jadi ada basirah, ada sarirah. Apa bedanya nih? Ya. Ada basirah, ada sarirah. Basirah itu mata batin. Dengan itulah kolbu melihat. Sarirah itu matanya ruh. Dengan itulah ruh bermakrifat. Dua beda ya. Kalau kolbu itu dibuka lagi, ada lagi yang terdalam, namanya sir, sarirah. Sarirah itu matanya ruh. Ruh kita memandang dengan itu. Maka kalau disebut ikhmadan li nuri sariratik, kamu jika ragu kepada Allah, maka ragumu membuat kamu bodoh. Kebodohan itu adalah padamnya cahaya ma'rifat. Ma'rifat artinya ilmu. Ya. Kita semua sudah tahu Allah tidak pernah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi giliran diuji sebentar saja, kita doa belum dikasih, mulai ragu. Benar nggak? Padahal doanya nggak sungguh-sungguh juga. Bapak doa tapi pikirannya kemana-mana, ya, itu nggak sungguh-sungguh namanya. Doa yang sungguh-sungguh itu seperti kita datang kepada seseorang, meminta pertolongan kepadanya, kita jaga adab di depan dia. Berani nggak kita datang ke seseorang, orang bos, kita minta kepada dia sesuatu pakai proposal. Tuan, Bapak, mohon bantu acara kami, masjid kami, atau usaha kami. Tiba-tiba handphone bunyi, berani angkat nggak? Kalaupun diangkat dimatiin, benar nggak? Nah, kalau lagi zikrullah, pikirannya macam-macam, keluyuran, ditarik lagi nggak? Dibiarin aja ya. Nah, itu bedanya kita. Maka wajar, sebenarnya mohon maaf ya, zikir-zikir kita itu nggak ada yang diangkat sebenarnya. Nggak ada Pak, nggak ada yang khusyuk soalnya. Sholat Bapak tadi itu nggak ada yang diangkat. Tapi karena ada sholawat di situ, Allah angkat. Ya. Karena nggak ada yang khusyuk. Orang dari takbir sampai assalamualaikum udah kemana-mana mikirnya. Yakin gak tuh diangkat tuh? Tapi Allah akan pemaaf. Innallaha afuwun ghafur. Allah itu maha pemaaf. Masalahnya mahar maaf itu ada. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hikmah berikut ya. Jadi kesimpulan sebelum masuk, jadi ciri-ciri orang yang basirahnya hidup, dia tidak syak meskipun doanya belum dijawab. Dia tidak syak kalau dia sakit berobat belum kunjung sembuh. Inilah rahasia Nabi Ayub. Nabi Ayub ditegur sama istrinya. Mas Ayub, kira-kira begitu ya. Kamu kan Nabi Allah, kekasih Allah. Orang-orang kalau ada apa-apa minta doa sama kamu. Masa kamu masalah kutilan kulit begitu aja nggak berdoa kepada Allah? Kata istrinya. Nabi Ayub bisa sabar dengan semua kata-kata orang di luar. Tapi beliau langsung tersinggung. Bukan tersinggung terhadap dirinya, tapi tersinggung istrinya kenapa tidak bisa sabar. Ya. Kok istrinya mulai meragukan? Kamu kan Nabi, masa Nabi? Nah, gitu. Masa Nabi? Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, pergilah kamu. Jika kamu tidak tahan bersamaku, pergilah. Tapi jika kita ketemu lagi nanti aku akan pukul kamu. Tapi itu istri paling baik. Wajar ya. Di zaman dulu nggak boleh istri ngeluh. Ngeluh dikit boleh cerai.
Betapa pemaafnya Allah sekarang di masa syariat Nabi Muhammad. Istri ngomel-ngomelin kita gitu, maafin aja kan. Mohon maaf Bu ya. Di zaman Nabi Ibrahim punya mantu. Sesekali dia kunjungi, anaknya lagi keluar rumah. Kata Nabi Ibrahim, ternyata mantunya lupa ini mertua dia, karena jarang datang. Karena nikahnya waktu itu tidak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak hadir saat Nabi Ismail nikah. Dites sedikit doang. Gimana Neng nikah sama Mail? Kira-kira begitu Pak kalau bahasa sininya ya. Apa jawaban? Wah, payah. Bang Mail payah. Makan susah. Minta beli ini beli itu nggak dikasih. Oke, oh gitu. Cuma pertanyaan begitu, jawabannya 3 jam. Apa kata Nabi Ibrahim? Nanti sampaikan ke suamimu. Aku ini orang penting baginya. Kalau suamimu pulang, sampaikan ganti pasak pintu ya. Pergi Nabi Ibrahim. Gak lama pulang Nabi Ismail. Nabi Ismail tuh tahu ayahnya baru datang karena penciumannya tajam. Itu bukan penciuman hidung, Pak. Penciuman batin. Nabi Ismail langsung nanya. Tadi ada orang datang ya? Nah, langsung nanya. Iya Mas, iya Bang. Lupa dia. Terus apa pesannya? Ya langsung nanya. Jadi Nabi Ismail punya firasat nih. Apa pesannya? Karena dilihat gak masuk, cuma di luar aja. Berarti ada sesuatu nih. Kalau babe gue gak masuk ke rumah bahaya nih. Kira-kira begitu. Kata orang tadi, orang aki-aki tua tadi, udah jelek, rewel lagi gitu. Punya pesan lagi. Pesannya apa? Ganti pasak pintumu. Oh gitu. Ya sudah, besok aku antar engkau pulang. Oh, maksudnya apa Bang? Kamu pasti membeberkan aibku, kelemahan suamimu. Tuh, hati-hati tuh ngomong status Facebook tentang perihal-perihal kelemahan rumah tangga. Memang gak ada lagi tempat cerita. Sampai harus berbicara, harus nyatet status. Ya. Coba hidup di zaman Nabi Ismail, di syariat Nabi Ibrahim, boleh dicerain. Ya, malah disuruh. Itu kalau dihitung sekarang banyak gak perempuan yang pantas dicerain? Ya, tunggu dulu Bang. Cowok-cowok juga pantas digugat cerai. Bapak Ibu yang bukan Allah, syariat zaman dulu itu betul-betul ketat. Di zaman nabi-nabi terdahulu tidak boleh ngambil harta rampasan perang. Nggak boleh. Di zaman Nabi boleh. Di zaman Nabi terdahulu zakat itu wajib 10%. Di zaman Nabi Muhammad ada pilihan-pilihannya, ada 0,5%, 5%. Ya, ada. Makanya sampai sekarang agama tersebut yang masih ngikut katanya agama nabi-nabi terdahulu masih 1/10. Wah, gede banget tuh Pak 1/10 itu. Makanya di negara-negara Eropa yang maju, gereja-gereja sepi. Karena pajaknya sudah mahal, asuransinya mahal, ditambah kalau masuk gereja 10. Gereja sono Pak, kalau di sini saya nggak tahu. Kalau di kita ada juga LDIU lebih parah lagi. Bisa di atas 10 dia. Ya. Jadi kita hidup di Indonesia BPJS cuma 100.000, 120.000 udah deh. Udah ngomel tiap hari ya. Coba Bapak kalau dipakai Eropa, pajak 40%. Berani nggak hidup di Eropa begitu? Makanya wajar sekolah di sana gratis, tol nggak bayar, tapi parkir bayar Pak. Parkir sono langganan. Jadi kita ini karena nggak pernah keluar, selalu ngomong, wah negara ini negara zolim. Kita nggak mau perbandingan. Kalau nggak suka kritik aja, nggak usah bilang-bilang zolim. Emang situ ngerti luar negeri, ya. Kalau nggak ngerti-ngerti amat, kita mending uskut. Kul khairan
atau usmut, liyasmut, atau diam. Itu lebih baik. Ya. Apalagi kan anak muda Pak sekarang belum kemana-mana. Aduh, saya gergetan dengerin orang-orang begitu. Ya. Kita nggak seneng aja, tapi jangan berlebihan gitu. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha qalla 'amaluk. Kamu jangan kegeeran, kira-kira begitu maksudnya. Jika Allah bukakan suatu bab ma'rifatullah, tapi amalmu masih sedikit, jangan geer, biasa aja gitu. Fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk. Jangan ngerasa sesuatu, biasa aja. Ya. Fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilaik. Allah kalau membukakan pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu pengenalan, rasa, cinta. Pernah sesekali lagi nggak niat ngapa-ngapain, pas sholat ternyata bergetar sesekali, pasti pernah. Itu di saat Bapak Ibu lagi lupa untuk khusyuk, dikasihlah Allah khusyuk. Hilang nafsu mau khusyuk, diberilah khusyuk. Jadi kapan kita diberi khusyuk? Obsesi khusyuknya hilang. Karena kalau kita punya obsesi, obsesi itu menjadi Tuhan. Allah itu ingin disembah wahdahu la syarikalah. Bukan pengen hamba itu merasa khusyuk terus nyembah dia. Karena merasa tenang terus nyembah dia. Berarti kita nyembah tenang bukan nyembah dia. Bisa bedain? Ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau nyembah Allah, mau tenang nggak tenang, itu urusan lain. Mau khusyuk nggak khusyuk, sembah saja dia. Kan Allah nggak suruh. Allah mengatakan coba wa'bud rabbaka, sembah sajalah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal khusyuk, nggak ada dalilnya. Yang ada cuma hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai yakin itu tumbuh dalam dirimu tanpa syarat.